Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Bungo TV, berjumpa lagi bersama saya Lia Permatasari di program kita Sehat Bersama RSUD Haji Hanafi Muara Bungo ya. Baik, untuk hari ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh narasumber kita. Ada Dr. Ade Tanreza ya, spesialis bedah dan subspesialis bedah digestif ya. Nah, tentunya yang sudah ada di sebelah saya, kita coba sapa dulu beliau ya. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Dr. Ade Tanreza, jadi panggilnya Tanreza ya, Dokter ya. Oke, bagaimana kabarnya, sehat ya, Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, baik, hari ini kita di Talkshow kita akan membahas tentang apa nih, Dokter? Permasalahan ya yang spesialisnya di bagian saluran pencernaan. Iya. Oke, jadi kita lebih ke menjaga kesehatan pencernaan gitu ya, Dokter ya. Ya. Karena apa, di mana-mana lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Nah, kalau sudah berhubungan dengan pencernaan, pastinya seluruh manusia ya harus memperhatikan konsumsi makanan ya, tentunya yang tinggi serat dan air yang cukup, serta juga jangan lupa olahraga dan hilangi stres lah seperti itu. Tapi nanti Dokter Tanreza akan menjelaskan lebih signifikannya lagi, lebih mendalam lagi gitu. Tapi kebetulan banget Dokter Reza ini cuma ada 2 kali seminggu ya, Dokter ya? Jumat Sabtu. Jumat Sabtu saja ada di Bungo. Dan kalau untuk spesialis yang bedah dan subspesialis digestif ini cuma dokter sendiri ya, Dokter? Kalau di Provinsi Jambi ada 2, satu lagi Dr. Rizal Sapi'i, senior, satu lagi saya. Kebetulan yang ASN teman baru saya satu. Oke, alhamdulillah sekali Dokter Tanreza istilahnya mau ya untuk bergabung di RSUD Haji Hanafi Muara Bungo ini dengan kesibukan-kesibukan beliau yang berada di provinsi gitu ya, Dokter ya. Oke, Dokter, udah berapa lama Dokter bergabung di RSUD Haji Hanafi? Saya bergabung di Rumah Sakit Haji di Hanafi Bungo ini 2 tahun lebih. Jadi tahun ini masuk yang mau ketiga. Oke, udah masuk tahun ketiga. Berarti domisili tetap di Jambi gitu? Iya, domisili di Jambi. Tetap di Jambi. Kenapa sih, Dok, lebih tertarik gitu, Dokter? Pastinya sebelumnya kan menjadi dokter umum dulu ya, Dokter ya, dokter umum. Kenapa sih lebih tertarik mengambil spesialisnya bedah dan subspesialisnya bedah digestif ini, Dokter? Karena kalau dokter bedah tuh seru kayaknya. Seru ya? Karena operasi, jadi menantang. Jadi kita butuh banyak tindakan. Tapi ya kita lihat juga tren di masyarakat sih emang untuk penyakit saluran pencernaan itu sekarang grafiknya tinggi, banyak. Jadi untuk dokternya sendiri di Indonesia itu masih kurang dan di Jambi sendiri sangat kurang. Jadi kita berniat kita ambil dokter spesialis bedah digestif itu supaya ininya buat penanganan pasiennya lebih baik. Iya, oke. Bayangin aja se-Indonesia hanya 200 ya. Di Provinsi Jambi cuma ada 2 dokternya ya. Jadi kita bersyukur banget ya untuk masyarakat Bungo ya dengan kehadiran Dokter Tanreza yang sudah bergabung di RSUD Haji Hanafi yang tentunya sudah meluangkan waktunya untuk bersama kita ya. Tentunya lebih baik kita nggak usah ketemu sama dokter di Poli ya, Dokter ya. Jangan ketemu sama Dokter Tanreza di Poli, lebih baik ketemunya di coffee shop, di mall gitu. Iya, sambil olahraga tentunya. Oke. Jadi Dokter, kalau untuk segmen pertama ini ya, Dokter bisa jelasin sedikit nggak sih, Dok, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bedah digestif ini, Dokter? Oke, bedah digestif itu sebenarnya sih bedah yang berhubungan dengan saluran pencernaan. Jadi kita tuh dari mulai tenggorokan, esophagus, lambung, usus 12 jari, pankreas, usus besar, usus kecil, sampai ke rektum. Nah, kemudian ada organnya organ hati dan organ limpa. Jadi lebih dominan itu dari mulai makan sampai BAB. Nah, itu penyakit yang berhubungan dengan saluran pencernaan itu lebih dominannya ke bedah digestif. Iya, mulai dari tenggorokan sampai dengan pembuangan akhir gitu ya, Dokter ya. Jadi apa yang kita makan ya, melewati mana makanan tersebut itu berhubungan ke Dokter Tanreza gitu. Nah, kalau untuk di kabupaten kita sendiri, Dokter, yang di Bungo sendiri, Dokter udah hampir 3 tahun di sini, kasus yang paling terbanyak untuk mengenai pencernaan tersebut atau bedah-bedah yang lain seperti apa, Dokter, yang paling terbanyak? Jadi kalau paling banyak itu grafiknya nomor 1 bisa dibilang masalah batu saluran empedu. Yang kedua masalah tumor di saluran pencernaan atau di usus. Nah, itu yang paling banyak ya, di antara beberapa kasus. Kasus yang lain sih lumayan, tapi yang lebih dominan di Rumah Sakit Hanafi Bungo ini masalah di batu saluran empedu atau batu kantong empedu, dan kemudian ada di tumor di saluran
tumor di saluran pencernaan atau tumor di usus. Oke. Nah, kalau untuk batu empedu dokter, batu empedu itu apakah emang ada faktor genetik yang bawaan dari kita lahir atau memang ada penyebab faktor dari makanan tersebut sehingga membentuk batu gitu dokter di dalam empedunya? Oke, kalau batu itu kalau teorinya sih kita biasanya bilang 5F atau 4F. Jadi bisa dari family, dari female, perempuan, 40 dan 40 tahun, kemudian faktor hormonal, estrogen, kemudian yang paling dominan itu sebenarnya faktor makanan. Jadi diet makanannya tinggi kolesterol, tinggi lemak, tinggi lemak, minyak gitu, itu bisa menjadi. Dan terakhir juga salah satunya adalah faktor obesitas. Nah, tapi buat tren sekarang itu sebenarnya yang paling dominan adalah makanan. Mau cowok, cewek, perbandingannya emang kalau teori itu lebih banyak wanita. Tapi kalau di lapangan kita sering lihat nggak banyak juga yang pria gitu. Jadi tidak domisili harus rumahnya wanita, nggak. Itu penyebabnya. Jadi kalau 5F tadi female ya. Iya. Tapi untuk di bungo kasusnya balance lah gitu ya dokter ya. Dari mulai yang masih muda, masih anak 16 tahun karena kebanyakan makan seblak bisa juga. Kemudian orang tua karena suka makan daging, kita kan pola makannya ya nasi padang kan enak gitu. Jadi ya bisa juga. Intinya makanan itu sering berminyak, berlemak, kurang sayur atau kurang buah. Jadi itu sih salah satu pola dietnya. Oke, makan enak sih boleh gitu ya dokter ya, tapi ya diiringi juga dengan buah gitu, buah dan sayur. Makannya sehat jadinya. Makanan sehat ya. Ya nanti di segmen keempat kita juga akan bertanya juga dengan dokter bagaimana sih tips dan trik yang lebih efektif cara kita mengkonsumsi makanan. Karena apa? Dalam porsi makan itu juga ada aturannya, nggak semena-mena. Oh, aku lapar makan yang gitu-gitu ya dokter ya. Jadi ada aturan dan takarannya. Oke. Nah, jadi dokter pencetus atau yang mengakibatkan batu empedu itu banyaknya lebih ke gaya hidup juga gitu ya dokter? Iya, faktor makanan biasanya. Karena belum tentu dia gemuk ada batu, belum tentu juga dia kurus nggak ada batu. Jadi kadang orang yang langsing tapi ngemil, sukanya makan junk food, makan gorengan, makan bakso, cemilan lah gitu kan, itu bisa jadi batu juga. Karena faktor makanannya lebih tidak seimbang, lebih banyak minyak atau yang kolesterol. Oke. Jadi itu untuk pemirsa Bungo TV di rumah ya, kurangin makan yang berlemak, kurangin makan yang bersantan-santan. Kan apa yang enak pasti ada resikonya kalau kita makannya berlebihan ya. Bukan nggak boleh sih, boleh, tapi jangan berlebihan atau tiap hari jangan. Jadi ada sayur, buah gitu diimbangin. Diimbangin. Oke ya. Baik, nanti kita akan berbincang kembali bersama Dr. Tan Reza di segmen kita kedua. Jadi untuk pemirsa Bungo TV jangan kemana-mana, tetap di Bungo TV selalu di hati. Baik, pemirsa Bungo TV, kita masih bersama Dr. Tan Reza ya di segmen kita kedua ya, tentunya masih mengenai menjaga kesehatan organ pencernaan ya. Jadi yang berhubungan dengan pencernaan pasti hubungannya ada dengan makanan dan pola hidup sehat tentunya ya. Nah, dokter, banyak orang ya dokter ya yang beranggapan atau yang menganggap gitu bahwasannya masalah pencernaan itu hal yang sepele dokter. Nah, sebenarnya apa saja sih kebiasaan sehari-hari yang bisa merusak sistem pencernaan seseorang gitu dok? Sebenarnya sih ada pepatah yang bilang tuh sumber penyakit itu kebanyakan sih dari perut ya. Nah, jadi sebenarnya kita harus concern dengan apa yang kita makan atau yang kita konsumsi. Nah, buat makanan sendiri sebenarnya juga masyarakat sudah banyak tahu, orang-orang banyak tahu makanan itu paling gampang yang 4 sehat 5 sempurna. Jadi kalau kita pun makan karbohidrat, lemak, protein, nah, tapi juga diimbangin sama sayur mayur, buah-buahan. Nah, sebenarnya itu aja yang kita jaga dan porsinya cukup seimbang. Nah, itu yang dari pola konsumsi makanan. Kemudian juga kita harus pola hidupnya diubah. Jadi kalau makannya
sudah kita atur tapi kita tidak banyak gerak atau tidak olahraga, ya itu juga tidak baik. Jadi selain kita makan, pola dietnya diatur, dibagusin, pola hidupnya juga diperbaiki. Jadi ada olahraga, ada aktivitas, karena itu mempengaruhi fungsi organ tubuh kita semua. Karena makanan itu kan masuk ke dalam tubuh, tubuh juga yang mencerna. Jadi itu yang harus diubah. Harus ada gerak-gerak juga. Harus ada gerak-geraknya juga ya. Jadi apa yang dimakan sesuai juga dengan yang dikeluarkan gitu ya dokter ya. Ada pemasukan, ada pengeluaran seperti itu. Nah, apakah stres dan pola tidur yang kurang cukup juga bisa mempengaruhi fungsi pencernaan juga dokter ya? Bisa, karena kalau stres itu kan dari mulai pikiran sampai hormonal sampai fungsi tubuh juga berkurang. Misalnya ada orang yang tidur sukanya begadang, itu kan fungsi tubuhnya jadi lebih effort ya, lebih maksa. Jadi yang fungsi hatinya berubah, fungsi tubuhnya juga terganggu, jantung parunya juga pasti bermasalah. Nah, kalau orang yang juga kurang tidur, ya tentu jam tubuhnya juga bakal terganggu, karena manusia itu idealnya ya minimal dia harus cukup tidur kurang lebih 4, 6, atau 8 jam. Nah, itu yang harus dicukupi tiap hari, karena kita bukan robot ya, 24 jam. Jadi kalau tidur dan makannya atau istirahatnya tidak kita atur, ya tubuh juga pasti ada konsekuensinya. Oke, jadi tidur dan pola stres juga mempengaruhi gitu ya dokter ya. Oke, dari alurnya dokter, mulai dari tenggorokan sampai dengan saluran pembuangan tersebut, itu kan berhubungan dengan pencernaan gitu ya dokter ya. Nah, kasus yang paling terbanyak yang menggunakan proses bedah itu apa saja dokter? Kenapa saya tidak didengar juga bahwasannya dokter harus buru-buru karena ada 4 pasien ya dokter, 4 pasien yang harus dioperasi hari ini gitu. Nah itu kasusnya seperti apa aja penyakit itu dokter? Kalau di Rumah Sakit Hanafi Bungo ini pasiennya kayak tadi saya bilang paling banyak tuh ya soal batu empedu atau batu saluran empedu ya. Penyebabnya tadi sudah jelasin, salah satunya ada faktor diet atau makanan. Kemudian kasus yang lain ya tumor. Misalnya ada tumor pankreas, tumor usus, tumor kolon, tumor bagian usus atau rekti, atau tumor hati. Nah itu juga banyak, tapi emang tidak sebanyak yang pertama tadi, batu ataupun tumor di usus besar. Oke, jadi tumor itu untuk menghilangnya juga tetap harus dioperasi gitu dokter? Ya, jadi kalau kita operasi itu pun kita harus jelas dulu ini tumornya kategori stadium berapa, stadium 1, 2, 3, atau 4. Nah, yang paling sering kita dapat di poli atau di rumah sakit kita, itu stadiumnya sudah stadium 3 dan stadium 4. Jadi pasiennya sudah punya gejala, ada gangguan usus, nyeri, terus masa tumornya sudah cukup besar. Nah itu ya terpaksa kita harus operasi. Tapi tetap kita harus tegakkan dulu stadiumnya stadium berapa dulu. Oke, jadi kalau dioperasi tumornya hilang, apakah ada kemungkinan untuk berbalik lagi? Tumornya berada lagi di posisi yang sama gitu? Nah tergantung. Jadi kalau idealnya sih kalau prinsip onkologi atau operasi ya kita harus angkat tumor secara utuh atau secara keseluruhan ya, jadi supaya tidak ada tumor atau tidak ada sisa tumor. Cuman kalau pasien itu sudah stadium 4, berarti kan kita pasien tumornya sudah nyebar ke organ lain atau ke organ sekitar. Jadi kalaupun kita angkat primernya yang mikro metastase atau tumor yang sudah menyebar itu, ya kita mungkin ada tindak lanjut lagi. Tindak lanjutnya bisa kemoterapi, radioterapi, atau nanti operasi untuk tumor yang nyebar tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Tergantung dari kesiapan pasien dan mentalitas serta kelayakan pasiennya. Apakah bisa one state operasi semua kita angkat atau two state. Jadi operasi primer, yang berikutnya adalah operasi yang metanya. Oke, itu kalau sudah masuk ke stadium 4 gitu ya dokter ya. Jadi makanya kalau kita sudah punya permasalahan atau mungkin merasa yang aneh-aneh di tubuh kita, mungkin cepat kontrol gitu ya dokter ya. Nah seharusnya kita kontrol hal-hal yang seperti itu dokter, apa nunggu ada keluhan sakit berat dulu, udah stadiumnya lanjut, atau bagaimana? Ada jadwal khususnya? Misalnya kayak gigi kan kita harus 6 bulan sekali nih dokter kontrol. Nah kalau untuk yang kesehatan pencernaan ini bagaimana dokter? Sebenarnya kan kalau sesuai dengan program pemerintah itu kan kita ada preventif ya, jadi bukan kuratif aja. Preventif itu
Berarti orang-orang yang berisiko, misalnya dia ada keturunan atau dari ada risiko penyakit sebelumnya atau yang berhubungan dengan permasalahan saluran cerna, itu idealnya kita periksa. Nah, kalau di teori kita berharap umum manusia yang atau masyarakat yang di atas umur 40 tahun itu minimal harus diperiksa 6 atau 1 tahun sekali pemeriksaannya. Apakah itu mau general check up atau mau di kolonoskopi atau mau di CT scan, ya harus seperti itu. Tapi kalau yang buat pasien dengan kategori ada keturunan atau familinya ada risiko, maka itu sebaiknya makin cepat makin bagus. Tidak harus nunggu, harus ada gejala. Karena kalau ada gejala itu terkadang datangnya sudah lanjut, stadium 3 atau stadium 4. Jadi beda penanganannya. Oke, kalau masih dari awal mungkin cepat penanganan gitu ya dokter ya. Oke. Nah, dari kasus-kasus yang sudah ditangani dokter, kalau untuk kasus pencerna ini kalau emang sudah dioperasi, apakah dia emang sudah sembuh total gitu dokter ya? Tergantung kayak tadi saya bilang, kalau stadiumnya stadium berapa dulu. Kalau mungkin stadium 2 cukup kita angkat operasi in toto atau angkat lengkap. Itu sudah dianggap sudah selesai mungkin. Tapi kalau sudah stadium 3-4, kalau teorinya mungkin setelah diangkat pun tumornya tetap kita harus lakukan bisa kemoradiasi. Jadi tetap dinilai ulang. Kemungkinan untuk datang kembali ada gitu ya. Oke, jadi lebih cepat lebih baik lah. Oke, jadi itu pemirsa Bungo TV ya, bahwasannya kalau yang sudah punya penyebab ya atau faktor genetik keturunan dari keluarga, dari famili orang tua terutama, atau juga mungkin obesitas dan segala macam, lebih baik kita kontrolnya per 6 bulan agar lebih cepat tahu penanganan apa sih yang harus dilakukan oleh dokter Tanreza. Tentunya jangan sampai nunggu sudah gejala berat, sudah menimbulkan efek yang susah untuk disembuhkan, nah nanti yang adanya penyesalan timbulnya ya. Baik, nanti tekan Dunia Kabar bersama dokter Tanreza ya. Jadi untuk pemirsa Bungo TV jangan kemana-mana, tetap Bungo TV selalu di hati. Oke, pemirsa Bungo TV ya, tentu kita masih bersama Dr. Ade Tanreza ya, spesialis bedah dan subspesialis bedah digestif ya, mengenai menjaga kesehatan organ pencernaan kita di program Bersehat Bersama RSUD Haji Hanafi Muara Bungo ya. Nah, tentu di segmen ketiga ini dok, kalau untuk fasilitas dokter, fasilitas dan SDM yang ada di RSUD Haji Hanafi ini bagaimana dok untuk kelengkapan alat-alatnya gitu? Oke, Rumah sakit Haji Hanafi Muara Bungo ini sebenarnya rumah sakitnya sudah tipe B. Jadi kalau buat kasus terutama untuk bedah digestif itu sudah cukup banyak. Pasiennya bisa dari beberapa kabupaten, mungkin sekitar 5 atau 2 kabupaten, dari Bungo, Tebo, Soronglangun, Bangko, Kerinci, Damaseraya itu berdatangan ke Bungo. Nah, buat fasilitasnya sendiri, alhamdulillah sampai detik ini untuk pelayanan bedah digestif bisa dikerjakan dan bagus. Nah, untuk kita tindakan laparoskopi kita sudah ada alatnya, buat tindakan untuk operasi open itu juga sudah lengkap. Nah, tinggal mudah-mudahan ke depan dari pemerintahnya lebih baik lagi untuk tindakan yang lebih intensif atau advance gitu. Jadi kalau buat sekarang untuk pelayanan bedah digestif operasi di Rumah Sakit Haji Hanafi Muara Bungo itu sudah bagus. Sudah bagus, oke. Tapi yang namanya upgrade itu tetap ya tetap. Gitu dokter ya. Nah, apa benar dokter kalau untuk teknologi bedah digestif saat ini sudah lebih aman, terus lebih minim lukanya gitu, seperti yang dokter katakan tadi laparoskopi ya gitu dokter ya, yang sudah minimal invasif yang digunakan untuk memeriksa organ dalam perut atau panggul gitu dokter. Jadi kalau di kita itu emang ada tindakan minimal invasif dan ataupun open. Nah, buat tren sekarang ini dunia juga kita lebih dominan dan cenderung mengarahnya minimal invasif. Minimal invasif itu dengan operasinya lukanya minimal, mungkin 2-3 tempat titik, tapi tindakan operasinya safety. Nah, jadi pasien juga secara nyeri berkurang, untuk luka operasinya kecil, kemudian untuk
ngomong kalau buat wanita mungkin estetiknya lukanya lebih imut istilahnya kan. Nah, sedangkan buat tindakan sendiri itu buat laparoskopi kita tuh seakan-akan kita punya mata di dalam perut. Jadi kan ada kamera. Jadi seakan-akan kita nggak lihat dari jauh, seakan-akan kita lihat tuh pakai alat. Jadi bisa lihat sesuatu itu bisa langsung dekat dan lebih jelas. Malah sampai terbaru itu kita sampai bisa 3 dimensi. Jadi kita seakan-akan lihat organ itu seperti kita lihat 3 dimensinya, walaupun kita melihatnya melalui kamera. Nah, sampai yang tercanggih pun kita bisa pakai ICG. ICG itu kita bisa bedain ini pembuluh darah yang mengarah ke tumor atau enggak. Jadi batasan antara tumor dengan yang sehat itu bisa lebih jelas. Jadi untuk tindakan operasinya, untuk pengangkatan tumornya pun kita bisa bebas tumor, sehingga tumor diangkat secara bersih lah, harapannya seperti itu. Nah, buat tindakan itu di kita sudah ada, walaupun belum sempurna semua karena alatnya juga masih di-upgrade ya. Tapi buat pasien sendiri itu sangat menguntungkan. Jadi pasien tidak lama rawat inap, lukanya kurang, kemudian pasca operasi juga lukanya cepat sembuh. Nah, itu sangat menguntungkan buat pasien. Oke, jadi minim luka, minim bekas gitu ya dokter ya. Karena biasalah kalau perempuan lagi bekas melahirkan aja udah ribetnya minta ampun gitu ya dokter, apalagi bedah-bedah yang lain gitu. Oke, dan banyak juga sih orang yang takut ya dokter ya, padahal dia sudah direkomendasi sama dokternya untuk harus operasi, ini jalan langkahnya gitu kan. Tapi banyak orang yang takut karena mendengar kata-kata operasi gitu dokter. Jadi bisa dijelaskan sedikit dokternya bagaimana cara dokter bisa memastikan keamanan terus kesiapan pasien sebelum operasi pencernaan ini dilakukan gitu, istilahnya biar mereka tidak rasa cemas yang terlalu berlebihan gitu dokter. Oke, sebenarnya pasien itu kan seperti keluarga kita ya, jadi nggak jauh-jauh. Keluarga, saudara, teman, bisa aja family, nggak jauh-jauh. Nah, sebenarnya kita yang harus kita kasih informasi itu adalah informed consent. Jadi kita memberikan informasi ke pasien itu ya informasi tentang penyakitnya dan solusinya apa. Jadi kita tidak memaksakan pasien harus operasi, nggak seperti itu. Jadi kita harus sharing bahwa ini masalahnya adalah penyakitnya seperti ini, solusinya ini, sarannya seperti ini. Nah, kalau buat pasiennya takut, mungkin karena mau ngomong pasiennya itu ya manusia juga ya, kalau disuruh langsung operasi pasti takut. Tapi kalau kita memberikan edukasi, pengertian bahwa tindakan operasi ini adalah salah satu solusi buat penyakitnya, mungkin pasien juga bisa menerima dan paham. Dan kalau perlu kita jelaskan bahwa tindakannya apa aja yang bakalan dikerjakan dan setelah operasi apa yang harus diperhatikan. Jadi kalau saya anggap ya pasien itu tidak orang lain, jadi kita komunikasinya harus bagus. Jadi supaya pasien juga mengerti. Oke, jadi informed consent tetap mereka sendiri yang memutuskan gitu ya dokter. Mereka yang memutuskan, mereka yang mengambil keputusan. Oh, siap dokter, saya mau operasi gitu ya dokter ya. Tetapi setelah diedukasi sama dokternya bahwasannya upaya yang harus dilakukan ya memang harus jalani operasi gitu untuk menyelamati dan untuk menyehatkan penyakit yang saat ini sedang ditangani oleh pasien tersebut ya. Oke dokter, nah setelah operasi dokter, setelah operasi itu kan pasti ada langkah-langkah proses penyembuhan gitu dokter. Nah jadi apa saja sih yang harus dilakukan pasien agar proses penyembuhannya berjalan dengan optimal dan pencernaannya bisa kembali sehat seperti semula gitu. Ya, sebenarnya kita lihat dulu penyakitnya apa. Kalau misalnya penyakitnya tumor atau contoh misalnya tumor pada usus, ya mungkin tumor ususnya dan tumornya kita angkat, kemudian kita sambung. Nah, untuk pasca operasinya ya kita balik ke teori pasca operasi itu ya penyembuhan tubuh itu kurang lebih 7 sampai 14 hari, kadang sampai 2 bulan. Nah, menjelang waktu tersebut kita harapkan gizi pasiennya baik gitu. Karena kalau pasien dengan sebelum operasi gizinya jelek atau malnutrisi, tentu penyembuhan lukanya juga lambat. Apalagi kalau pasien dengan ada masalah kencing manis, DM, diabetes mellitus, nah itu juga harus diobatin. Nah, kalau buat perawatan luka, nah, seperti yang saya bilang tadi, bedain sedikit perawatan luka kalau pasca operasi laparoskopi. Kalau laparoskopi itu lukanya mungkin cuma 1 cm atau 2 cm kurang, nah, kemudian lukanya cuma 3 atau 4 titik. Nah, dibandingin dengan luka yang open laparotomi yang lumayan 10 cm itu ya berbeda. Jadi makin kecil lukanya ya makin
sederhana dan makin simpel pula perawatan lukanya. Tapi kalau lukanya besar, tentu perawatan luka juga lumayan lama. Tapi balik-balik tadi ya kita juga harus mempertimbangkan gizi pasien karena yang diobatin adalah manusia. Jadi gizinya juga kita obatin supaya lukanya bagus hasilnya. Iya, oke. Ini dengar dokter mengatakan ususnya disambung lagi udah kayak tali aja disambung gitu dokter. Nah, kalau usus yang sudah disambung seperti itu makanan pasti bakal lewat sana ya dokter ya? Ya, jadi kita tetap membalikkan fungsinya seperti semula. Oh, gitu. Ya, fungsionalnya tetap harus dijaga. Walaupun tumornya kita angkat, kita akan tetap berharap fungsi tubuhnya tetap bisa mendekati yang normalnya. Apakah mau di bypass atau mau dipotong, diangkat, tetap kita usahakan fungsional tubuhnya tetap ada, karena kan kita tidak bisa menghindari kalau fungsi tubuhnya tetap harus dijaga, gitu. Atau mungkin nanti diberikan substitusi tambahan dari luar, kurang lebih seperti itu. Jadi pada saat prosesnya itu si pasien harus berpuasa dulu berarti dokter ya? Tergantung juga. Jadi kita lihat dulu kalau misalnya dia masalahnya tumor, apakah harus puasa atau tidak, tergantung kondisi pasien ya. Gitu. Cuman emang sebelum operasi biasanya pasien kita puasain 6 jam sebelum operasi. Karena supaya mengosokkan lambung sama ususnya. Jadi pas dibius atau pas operasi tidak terjadi aspirasi. Iya, oke. Jadi itu mirsa Bungo TV takut kan? Takut dong. Jadi caranya supaya kita nggak ketemu sama dokter, ya udah kita harus menjalankan perilaku hidup yang sehat lah. PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat yang harus kita lakukan setiap harinya, bukan hanya hari itu saja, tapi setiap hari gitu ya. Supaya apa? Supaya nggak ketemu sama dokter Tan Reza ya. Baik, kita nanti akan berbincang kembali bersama dokter Tan Reza di segmen terakhir. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bungo TV selalu di hati. Oke, pemirsa Bungo TV ya, kita masih bersama Dr. Tan Reza ya di segmen kita keempat di program Sehat Bersama RSUD Haji Nafi Muara Bungo ya. Nah, kita mau bertanya juga ya. Sebenarnya kalau saya pribadi sih beruntung banget ya karena sudah bisa konsultasi langsung sama dokternya. Jadi bisa sharing, bisa tanya-tanya sedikit yang tadinya mengenai kantong empedu saya nggak tahu, jadi bisa tahu bersama Dr. Tan Reza ya. Nah, dokter, jika masyarakat dokter ya ingin berkonsultasi gitu dokter atau memeriksa kesehatan pencernaan mereka gitu dokter, bagaimana prosedurnya? Apakah itu bisa menggunakan BPJS gitu dokter ya? Bisa, kalau di Rumah Sakit Hanefi Bungo itu kita pelayanan BPJS tetap diutamakan ya. Kemudian pasien juga bisa datang ke poli, kita ketemu saya di hari Jumat dan Sabtu. Polinya kita buka dari jam 8 sampai selesai, sampai sekitar jam 12-an, sampai jam 1 kadang, atau sampai selesai pasien. Kemudian untuk jalur pelayanan BPJS-nya ya sesuai dengan atur BPJS, pasiennya juga minta rujukan dulu dari vaskes pertama, kemudian baru ke rumah sakit. Nah, buat pelayanan bedah digestif di rumah sakit kita, itu seluruh keluhan atau yang berhubungan dengan penyakit saluran digestif atau saluran pencernaan itu tetap kita layani gitu. Oke, jadi bisa menggunakan BPJS gitu Bisa. dokter ya, bisa banget. Tentunya harus ada rujukan dari vaskes pertama ya. Bagaimana kalau emang kita misalnya belum ada mengalami gejala-gejala ya, hanya ingin konsultasi dan memeriksa kesehatan pencernaan kita, boleh silakan saja ya. Nah, kalau untuk edukasi dokter, ada nggak program khusus untuk edukasi mengenai pemeriksaan rutin yang disarankan bagi masyarakat untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan ini melalui RSUD atau mungkin turun langsung ke masyarakat gitu dokter? Sebenarnya ada, dan ini pun nanti kerjasamanya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota, dan itu nanti juga bisa linknya ke Puskesmas, karena kan sebenarnya ini kan adalah informasi yang berlanjut atau yang berkesinambungan. Jadi kalau buat kami dokter bedah digestif, sebenarnya kita juga selain kuratif, kita melakukan tindakannya preventif buat pasien. Contoh yang tadi saya jelaskan,
Misalnya pada pasien yang umur 40 tahun, bukan pasien ya, pada masyarakat yang umur 40 tahun, itu walaupun ada gejala atau tidak ada gejala, sebaiknya dilakukan evaluasi, survei bisa tindakan, bisa kolonoskopi, bisa USG atau pemeriksaan laboratorium. Nah, itu pemeriksaan yang harus kita lakukan untuk screening pasien atau masyarakat yang di atas 40 tahun. Nah, kalau buat pasien-pasien tertentu yang dengan ada riwayat family, nah itu maka lebih concern lagi karena tumor atau penyakit itu tidak milih umur gitu, tidak milih jenis kelamin, mau laki-laki perempuan, orang tua anak-anak tetap bisa kena. Nah, supaya kita screening lebih baik, mungkin ya kita lakukan program tadi preventif tadi untuk pemeriksaannya. Oke, kan kerjasama dengan dinas terkait yang ada di kabupaten kota tersebut ya dokter ya. Oke, baik dokter, apa sih yang harus kita lakukan? Tips kita gitu dokter, tips dari dokter ya agar untuk masyarakat Kabupaten Bungo untuk mencegah gitu masalah di pencernaan ini, mulai dari pola makan dan pola segala macamnya dokter. Sebenarnya simple ya, kalau buat saluran pencernaan ini ya kita harus polanya pola makan sehat. Sebenarnya itu aja. Pola makan sehat itu ya 4 sehat 5 sempurna, ada karbohidrat, lemak, sayur mayur, buah, protein. Nah, itu. Kemudian yang tidak luput kita lupakan adalah aktivitas. Jadi aktivitas tubuh. Tubuh itu butuh bergerak gitu, bukan duduk main HP atau rebahan. Jadi kita harus olahraga. Olahraga supaya tubuh juga fungsi tubuhnya bekerja, pankreasnya aktif, hatinya aktif. Jadi tubuh perlu kesinambungan, bukan hanya gizi asupan, tapi juga butuh dia bergerak. Nah, itulah yang paling sederhana sebenarnya. Pola makan, pola istirahat, dan pola olahraga. Nah, kalau untuk di piringku, dokter, isi piringku ya. Nah, jadi apa? Terkadang kan kalau kita bisa lihat sendiri ya dokter ya. Apalagi kalau sudah makan di nasi Padang, gitu pasti nasi lebih banyak daripada lauknya. Itu gimana? Untuk takaran karbo, protein, dan mineralnya harus bagaimana tuh dokter? Kalau sebenarnya kalau menurut teori kita ya harus hitung dulu tinggi berat badan ya. Tapi paling sederhana kalau kita lihat, ya makannya cukup 1 piring, dan itu pun 1 piring bukan nasi semua. Jadi ya kurang lebih nasinya 1/3, kemudian 1/3 atau 1/4-nya lagi lauk pauk, kemudian 1/4-nya lagi ada sayur mayur. Nah, yang terakhir jangan lupa air minum, karena kalau kita juga di Islam pun di lambung itu makanan itu 1/3-nya makanan, 1/3-nya air, dan 1/3-nya udara. Jadi kesinambungan atau komposisi yang seimbang seperti itu yang kita atur. Nah, buat pola makannya ya kalau bisa untuk makan daging atau yang kolesterol atau yang berlemak itu jangan tiap hari atau jangan terlalu banyak. Dan terutama untuk makan junk food, nah itu sebaiknya dihindari. Apalagi kalau yang pecinta yang bulat-bulat bakso itu ya. Itu juga salah satu pemicunya juga. Berarti 1/3 nasi, 1/3-nya lauk, 1/3-nya sayur, dan 1/3-nya udara gitu, air gitu dokter ya. Itu yang harus kita perhatikan. Ya, kalau seandainya kita sudah melakukan hal yang selama ini salah, ya paling tidak bisa diupayakan untuk berubah ya dokter ya. Untuk dirubah perilakunya dalam mengkonsumsi apa yang kita makan setiap harinya. Oke, dokter, pertanyaan terakhir dokter ya, mungkin dokter ada pesan atau himbauan untuk masyarakat Bungo sebelum kita pamit dokter. Baiklah, sebenarnya di kesempatan ini saya juga memberikan promosi bahwa Rumah Sakit Haji Hanafa Bungo ini sudah bagus dan banyak bisa pelayanan bedah digestif. Jadi kalau buat teman-teman, masyarakat, ibu bapak mau konsultasi ke Rumah Sakit Haji Hanafi Bungo, ketemu sama saya ya boleh saja, bukan berarti harus ada penyakit baru ketemu saya. Jadi konsultasi itu juga adalah informasi yang penting buat masyarakat. Oke, baik, terima kasih Dokter Tan Reza atas waktu dan kesempatan yang sudah hadir di studio kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan hari ini bermanfaat buat semua masyarakat Kabupaten Bungo, dan semoga seluruh masyarakat Kabupaten Bungo terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya ya. Amin. Terutama ya pokoknya intinya harus sehat-sehat selalu gitu. Baik, sekali lagi terima kasih Dokter Tan Reza, spesialis bedah dan spesialis bedah di GSD. Kalau gitu kami berdua pamit. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.